Tindak pidana penyebaran konten asusila pelajar SMP di Kota Bengkulu yang ditangani Polda dipertanyakan pihak keluarga pelapor dan kuasa hukumnya. Karena kasus dugaan persetubuhan yang dialami korban dan dilaporkan itu hingga saat ini belum ada perkembangan yang jelas. Kasus tersebut dilaporkan ke Polda Bengkulu tanggal 30 Maret 2024 lalu. Orang tua korban RI menyayangkan lambatnya penanganan kasus yang dialami anaknya tersebut. Ditambahkan RI, dirinya berharap kepolisian daerah Bengkulu segera menuntaskan perkara yang dialami anaknya. Lantaran sang anak dan dirinya masih merasa gelisah dengan terduga pelaku yang saat ini masih berkeliaran. Jadi seperti apa Mak menyikapi dengan lambatnya yang dilakukan oleh Polda? Ya, kalau menurut saya saya selalu mendesak itu. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa istilahnya menangani kasus ini lebih cepat. Ya kami juga merasa gelisah kan, melihat pelaku-pelakunya itu masih berkeliaran di luar. Ya saya sebagai korban, ya saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Ditambahkan kuasa hukum korban Harsana, perkara persetubuhan itu sudah lama dilaporkan dan sampai saat ini belum memiliki keputusan hukum dari pihak kepolisian. Dirinya bersama keluarga sudah sering dan berulang kali mempertanyakan kejelasan kasus yang dialami korban ke penyidik. Jika dalam waktu dekat kliennya belum juga mendapatkan keputusan hukum terkait kasus itu, pihaknya akan menyurati Kapolda Bengkulu dan bahkan Kapolri. Terus terang saya sebagai kuasa hukum dari anak korban beserta ibu korban ini sudah mendesak dan meminta agar segera ini mendapatkan kepastian hukum. Dan langkah selanjutnya kalau memang tidak ada kepastian juga, saya akan melakukan menyurati secara prosedural kepada pimpinan termasuk dirnya dan Pak Apoldanya. Kalaupun tidak ada tanggapan, mungkin ya besar kemungkinan akan saya teruskan menyurati Kapolrinya. Untuk diketahui, kasus tersebut diketahui orang tua korban saat orang tua korban dipanggil ke pihak sekolah pasca beredarnya video syur antara korban dan terduga pelaku yang merupakan kekasih korban. Pengakuan korban, persetubuhan itu terjadi tanpa unsur paksaan. Dirinya menerima karena terbuai bujuk rayu pelaku. Video yang tersebar tersebut adalah saat korban dan kekasihnya selesai berhubungan. Kemudian datang dua wanita yang salah satunya diduga kekasih terduga pelaku, diduga salah satunya melakukan perekaman. Selain tindak pidana persetubuhan dan penyebaran video syur, Kepolisian Polda Bengkulu khususnya Subdit Renakta saat ini juga dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan yang dialami karyawati pengelola parkir Rumah Sakit M. Yunus berinisial AC. Perkembangan terakhir kasus dugaan pencabulannya sudah naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sedangkan untuk perkembangan dugaan tindak pidana dugaan pemerkosaan yang juga dialami dan dilaporkan AC, menurut informasi yang diperoleh RBTV bahwa kasus tersebut sudah dihentikan lantaran tidak memenuhi bukti. Namun saat RBTV konfirmasi dengan Harsana selaku kuasa hukum korban, dirinya mengaku tidak lagi sebagai kuasa hukum korban dalam perkara tersebut. Harsana mengatakan pencabutan dirinya bukan lagi sebagai kuasa hukum tanpa sepengetahuan dirinya. Apa Bang? Ada dia konfirmasi terlebih dahulu dengan kita tidak? Dia tidak ada konfirmasi alasan terkait untuk mencabut, tidak. Bahkan kita mengetahuinya itu secara tidak langsung pada saat kita menanyakan perkara dengan penyidik PPA Polda. Jadi mereka mengatakan bukannya kuasa itu sudah dicabut. Alasan yang secara detail yang menyebabkan saya juga tidak mengerti. Tetapi terus terang perkara itu sudah kita lakukan dengan baik sehingga sudah mencapai titik SPDP pada saat perkembangan perkara. Untuk diketahui, korban Aceh melaporkan kasus dugaan pencabulan ke Polda Bengkulu yang terjadi Rabu malam 5 Juni 2024 lalu. Dan setelah korban melaporkan kasus dugaan pencabulan terungkap juga ada kejadian dugaan pemerkosaan sehingga juga dilaporkan ke Polda Bengkulu. Korban mengalami pemerkosaan oleh dua orang terduga pelaku berinisial JS dan SN yang merupakan atasan korban di tempat kerjanya. Berdasarkan keterangan korban kepada Dinas PPA Kota Bengkulu, dirinya sudah diperkosa sebanyak 3 kali dan menerima ancaman dari terduga pelaku. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.